Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Banyang Spesial. Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita juga mau nonton lagi. Tentunya ini tentang Pak Jokowi teman-teman. Yang dimana ada sebuah video dari Deddy Sitorus dan sekaligus ditanggapi oleh Bapak Jokowi. Dan tentunya di sini juga ada pidato dari Bapak Prabowo. Coba kita siapkan dulu untuk videonya ya. Dan langsung kita tonton. Dan mungkin teman-teman yang menonton di video ini, silakan yang mau berkomentar tentang video ini tulis di kolom komentar saya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk videonya kita play dulu. Let's go. Merinding, ternyata prediksi Jokowi 2 tahun lalu sekarang jadi kenyataan. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus tuh, sampai ada batasnya. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Jadi kalau ditanya apa sih kebijakan efisiensi ini sebenarnya, gelap. Kan gitu lagi nih. Kemudian kita tanya, kemana 300 triliun itu hasil efisiensi? Penjelasan dari para jagoan-jagoan komunikasi itu, ya kan? Kalau di TV semangat, coba efisiensi perjalanan. Itu kalau dipotong 5% bisa bangun 90.000 sekolah, 30.000 sekolah, bisa bangun sekian puskesmas. Ternyata nggak ada untuk itu. Jadi yang diomongin selama ini omong kosong oleh orang-orang komunikasi istana. Jadi kalau ditanya lagi, gimana dong? Berat, gelap. Orang yang dalam kekuasaan tidak pernah bicara pesimis. Tidak mungkin dia bicara, selalu optimis. Masa depan indah. Tapi kalau calon pejabat dan mantan pejabat di luar sana, gelap semua. Maksudnya kalau dia pidato gelap, angkat saya atau pilih saya, nanti saya beresin. Sesudah dia masuk menduduki jabatan, dia jadi optimis lagi. Optimis semua. Pertama kan marah dan benci kepada Jokowi, bukan marah kepada Prabowo. Ya kan banyak yang demo itu, ya kan, mau mendemo mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Sampai sekarang masih itu aja. Belum udah ganti segala macam kan masih itu temanya. Coba Roy Suryo setiap kali masih pupu papa. Itu nanti sampai 2029 masih itu terus tulisan mengenai pupu papa itu. Habis ya, Prof Jimli pula kena tuduh sebagai profesor pupu papa deh kan, Prof. Padahal ini kan udah selesai. Ini mari kita ngomongin kritik aja kebijakannya. Ini malah kebijakannya nggak dikritik, tapi kebencian terhadap orang. Jadi kita bukan menyerang ide, tapi menyerang pribadi. Nah, ini nggak sehat. Ya begitu, masih diisi oleh kebencian-kebencian yang tidak rasional ini. Ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Prof Jimli lihat gitu ya, melihat video-video ini meramaikan ruang publik aja, tapi berdampak teknis hukum agak susah. Tapi secara politik ya menyebabkan yang memusuhi Jokowi makin banyak.
Cuma ada masalah yang kedua. Makin banyak pembenci, pemujanya juga makin. Ya, tesis. Lalu. Iya. Itu sunatullah juga. Sunatullah. Berarti yang menganggap bahwa akan pecah Jokowi Prabowo akan menganggap bahwa itu sekalian bisa menjawab itu juga. Pas lagu kan terima kasih dan lagu itu sudah beberapa kali sejak tahun lalu. Terima kasih Jokowi kan sebelum pelantikan, sesudah pelantikan, ini ulang tahun, malah ulang tahun khusus diundang untuk bicara, ya kan? Itu udah gestur yang cukup bold atau pasti bisa ditafsirkan lain? Sangat jelas bahwa ini dia betul-betul menyatu gitu. Jadi kalau masih ada orang berusaha memisah-misahkan, yang ada gunanya. Ini sampai 2029 ya akan terus begitu. Kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktek-praktek buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Ini Prof, ini kalau ada pakai logika Prof ya, misalnya ketika banyak yang menganggap bahwa membaiknya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu bisa berujung pada proteksi hukum kepada Sekjen Hasto, dan faktanya kan enggak. Artinya Pak Prabowo nggak mau cawe-cawe lah ya. Bukan hanya nggak mau dan tidak boleh. Tidak mau dan tidak Begitu boleh. Dia ngomong salah sedikit itu rame. Dan berarti orang yang berpikir bahwa Pak Prabowo proteksi itu juga udah keliru lagi tuh. Misalnya banyak yang dia datang ke Mahkamah Agung karena undangan untuk progress report dari Mahkamah Agung, itu banyak yang salah tafsirkan bahwa Mahkamah Agung dipanggil, hakim-hakim dipanggil ke istana. Itu kan hoax. Orang melihat kan dengan persepsinya masing-masing bahwa hukum ini jadi alat dari politik. Masalahnya apakah seorang presiden bisa menentukan tangkap si Anu, bebasin si Anu? Dia nggak bisa, karena itu adalah soal teknis hukum. KPK, kejaksaan, teorinya itu independen, nggak bisa ngatur-ngatur gitu. Misalnya Presiden Prabowo mau menangkap orang, nggak bisa dia ngatur-ngatur. Paling dia hanya memberi ruang bebas saja kepada kejaksaan untuk melakukan tindakannya sendiri. Pak Prabowo itu niatnya bagus sekali, merangkul, bagus, supaya jangan ada mantan presiden musuhan, nggak teguran, sesama gitu kan. Nah itu bagus itu, ya kan. Salah satu contoh yang ingin ditonjolkan adalah hubungan antara mantan presiden dengan presiden itu baik. Makanya ada ide President's Club. Nah, jadi ada forum di mana mantan-mantan presiden tuh ya bayan gitu loh, kayak di Amerika kan begitu. Ya kan? Meskipun bertarung di pemilu ya, Bro. Bukan cuma itu, Joe Biden tuh sama Kamala Harris yang kalah gitu, hadir dalam pelantikan dia, dan pidatonya 20 eksekutif order pertama sebagian besar itu ngenyek kebijakan Biden. Diam aja gitu kan, dalam hatinya kurang ngajar begitu, tapi datang dan menghormati proses konstitusional. Iya kan, menghormati proses yang resmi. Jadi kita ingin pemimpin kita di masa depan itu nggak ada masalah gitu loh. Dan ini yang ingin diakhiri kebiasaan buruk itu oleh Pak Prabowo. Nah kalau dilihat dari segi itu, ini kan bagus. Dia berusaha untuk ketemu, bahkan usaha Prabowo untuk ketemu itu sungguh-sungguh sebelum penentuan capres. Kan udah dibilang, tadinya saya maunya Puan jadi cawapres, tapi Ibu Mega udah keburu mendukung Ganjar, ya kan? Nah, jadi nggak ketemu. Padahal tadinya mau koalisi dengan asumsi perjanjian batu tulis masih berlaku. Tapi yang namanya politikus, ya perjanjian itu kan kalau menang, kalau kalah nggak berlaku lagi. Lah itu kan tafsir sendiri, ya kan? Jadi ada masalah juga dari persepsinya Ibu Mega. Tapi dia
dari sudut pandang dia, itu kan partai terbesar, kita dong capresnya. Ada sombongnya juga. Gitu loh. Jadi kekehnya posisi Bu Mega sekarang itu juga banyak baiknya juga sebenarnya, Prof. Ada gunanya. Kesombongan dia ini ada gunanya juga. Iya kan, dalam tanda petik. Ya, mungkin pendukung Ibu Mega bisa marah-marah nih bilang sombong. Tapi agak sombong memang, ya kan. Nah, coba kalau dari awal dia, ya udah sama-sama dengan Gerindra gitu. Jadi itu Puan, kalau perempuan mau jadi orang nomor 1 di Indonesia ini masih susah, di Amerika aja masih susah. Ya kan? Nah, jadi kalau tak wapres bisa. Saya yakin kalau wapresnya Puan sama mungkin 60% kali. Prabowo Puan. Iya. Dan nggak ada di pertarungan kayak gini kusut merut gini kan, ruwet gini mungkin nggak ada, Bro. Iya, jadi karena Jokowi, Mega dan Prabowo bisa. Ini kan bisa kesalahan istiadatnya Ibu Mega juga, gitu. Tapi jangan marah dong kalau orang punya istiadat. Ini kan soal permainan catur. Iya. Ya kan? Dipasangin Pak Prabowo dengan Gibran. Enak. Iya. Apalagi banyak kelirunya, blunder baik Ganjar maupun Mahfud. Ya kan? Dikritik marah-marah. Iya. Mahfud ini penerusnya Prof. Jibli ini kan, di Ketua MK ini kan. Iya, debat capres cawapres itu bukan debat pengetahuan, tapi debat karakter kepemimpinan. Begitu ditanya yang yang temporer yang greenflation. Greenflation ya. Iya kan? Bingung kan? Iya. Kalau saya jangan marah, ini bukan debat pengetahuan. Mentang-mentang profesor dokter tahu semua. Enggak begitu. Ini debat karakter kepemimpinan. Jadi kalau tanya saya, kalau saya misalnya ditanya sama cawapres Gibran kayak begitu, saya puji dia, hebat Pak Gibran ini, bagus sekali pertanyaannya. Meskipun saya tidak ngerti secara detail, tapi ini penting sekali masalah ini. Puji-puji gitu. Nanti kalau saya menang, Mas Gibran, insya Allah saya pertimbangkan jadi Menteri Lingkungan Hidup. Nah, gitu. Sampai waktunya habis ini orang tepuk tangan. Dan ini kelepek-kelepek ini Gibran. Dia cocoknya jadi menteri nih. Salahnya karena urusan teknis itu urusan menteri. Prof. Mahfud marah-marah. Dia marah-marah, ya salah begitu. Iya. Karena dia profesor dokter. Ya kan, yang nggak dokter, tersinggung berat ya sampai sekarang tersinggung. Tapi itulah kecanggihan mah kadang-kadang nggak usah dibawa begitu, Prof. Iya, kita harusnya yang penting kan kecanggihan dalam berpolitik ini yang dalam gara-gara itu nyungsep dia punya banyak lagi, dia marah-marah sama siapa itu gitu kan. Iya. Itu Ganjar juga banyak salah. Dia jadi nyungsep gitu. Iya. Kalau sama Puan belum tentu tuh, Prof. Prabowo Puan ya. Saya rasa udah lewat tuh semua itu. Tapi gara-gara blundernya banyak banget itu. Jadi 58%. Ya ampun. Malah dapatnya 16. Nah, oke, itu tadi sekelumit obrolan yang sangat patut kita simak, teman-teman ya. Sangat menarik untuk kita mengerti ataupun kita hayati dari perkataan ataupun penjelasan dari Bapak ini, teman-teman ya. Jadi mungkin yang menonton dari awal sampai akhir mengenai PDIP terutama ya, yaitu tentang Ibu Mega, juga Mbak Puan. Tadi juga ada video mengenai Deddy Sitorus. Nah, itulah teman-teman ya yang saat ini kita tonton. Dan mungkin teman-teman yang bisa menyikapi dari obrolan yang baru saja yang kita simak ya. Jadi ambil hikmahnya, jangan lupa sehat selalu, salam buat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.